Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat bergabung pada acara oksidasi kita malam ini. Obrolan asik seputar ilmu dan pembelajaran kelas kimia. Edisi ke-9 kali ini akan membahas persiapan asesmen madrasah bidang kimia jilid kedua. Sebelumnya sudah dibahas ya terkait dengan persiapan asesmen madrasah di pertemuan 2 minggu sebelum ini gitu, di pertemuan sebelum ini uh, terkait dengan soal-soal yang bisa kita gunakan untuk asesmen madrasah, mulai dari stimulusnya sampai soalnya. Soalnya bisa jadi soal pilihan ganda kompleks, isian seperti itu. Baik, sebelum memulai acara kita di hari ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kali ini kita akan membahas tentang persiapan asesmen madrasah, gitu. Dan sepertinya di grup sudah muncul ya, ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK berikut stimulus dan level kognitifnya. Ini dari Pak Udin Wardoyo. Tapi ini Bapak Udinnya udah hadir belum ya? Sebentar. Oh, ternyata Pak Udin Wardoyonya belum hadir. Sementara di sini yang sudah hadir ada Pak Rijal. Gimana nih Pak Rijal terkait dengan persiapan asesmen madrasah? Kalau di sekolah Pak Rijal sendiri bagaimana persiapannya Pak? Cek. Bagaimana suaranya? Terdengar jelas Pak. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa konsep kita di sini ngobrol ya. Ngobrol bukan pematerian. Kalau di saya sendiri ya kebetulan kan belum dimulai nih AM-nya, baru akan dimulai tanggal 27 nanti. Kalau di Butika sama? Kebetulan kalau untuk kimia di saya namanya istilahnya bukan AM, istilahnya penilaian kompetensi, dan alhamdulillah sudah selesai di saya minggu yang lalu, seperti itu Pak. Tapi soalnya bukan soal tertulis gitu. Jadi penilaian kompetensinya berupa uji kinerja. Dan untuk mata pelajaran kimia sendiri, ya, untuk mata pelajaran kimia sendiri berkolaborasi dengan mata pelajaran matematika gitu. Kebetulan soal yang saya keluarkan terkait dengan koloid seperti itu, terkait dengan materi mereka waktu kelas 11. Kalau di saya dua-duanya sih, jadi ada tertulisnya yaitu AM mengikuti SOP yang sesuai BIMTEK ya. Sama satu lagi ya, sama ada ujian kolaborasi dengan mapel lain. Ya, kita ada membuat kaligrafi menggunakan cat air, tapi sebelum kainnya dicat, bikin pola dulu sama anak-anak pakai bahan lilin alami yang terbuat dari asam Jawa. Lilinnya di situ kan dari mereka Pak? Iya, jadi bukan pakai lilin betulan, tapi pakai asam Jawa. Harganya lebih murah, banyak didapat, dan sifatnya non polar. Sehingga nanti ketika dibuat polanya, itu berarti sama guru SBD tuh. Masalah urusan pola. Banyak ya Pak ya? Oh, banyak banget. Terus nanti kimianya bagian itunya aja sih, masalah kepolaran. Terus nanti si kainnya kan kita cuci tuh. Setelah dicuci nanti air bilasannya kita uji TDS-nya. Oh iya. Apakah jadi ada dua-duanya. Untuk AM-nya ada yang tertulisnya, yang uji kompetensinya juga ada. Kinerjanya juga ada. Kinerja dan materi juga ada. kelas
10, 11-nya ngikut ya Pak ya. Ada Ya, kepolaran kan kelas 10. Terus ya, TDS tuh berarti yang ada PH gitu kan ya Pak ya. ya. Nah, Lalu kalau untuk AM tertulisnya, karena masih ada waktu nih beberapa hari lagi, jadi saya pemantapannya yaitu mengenalkan semua bentuk soal ke anak-anak sesuai dengan yang ada di SOP. Jadi biar mereka kenal sama soal apa sih, PG kompleks, kemudian apa, benar benar salah, salah, menjodohkan dan sebagainya. jodohkan ya. Kurang Agak ini lebih ya Pak, seperti agak itu. sebetulnya lebih ringan nggak Pak kalau menurut Bapak sendiri terkait dengan soal tertulisnya gitu karena apa sebenarnya kan kalau misalkan menggunakan stimulus artinya kan jawabannya itu memang sebetulnya sudah tertulis gitu ya secara mungkin tidak secara langsung gitu tapi tergambar di stimulus Nah, itu sendiri gitu. Nah itu gimana Pak? eh Dari literasi. itu ya, itu yang menjadi PR gurunya karena ada banyak persepsi di kita ya, mungkin di sini juga macam-macam nih persepsinya. Membuat stimulus itu seperti apa? Ada yang memang jawabannya sudah tersirat, tapi tidak boleh tertulis ya. Hanya tersirat saja, hanya tersirat sepintas ada di stimulus, sehingga siswa yang eh, tidak hadir pas materi itu tetap bisa menjawab. Kemudian ada lagi stimulus yang siswa mau tidak mau tetap harus paham konsep dan konten kimianya. Kemudian harus bisa literasinya juga. Itu levelnya berarti lebih tinggi dibanding dengan literasi tok. Kemudian ada yang stimulusnya itu sebetulnya tidak termasuk literasi. Jadi tidak dibaca pun, asalkan anak menguasai konten, dia bisa jawab. Jadi saya kelompokkannya jadi 3 ya. Ada yang betul-betul yang penting dia terlatih berliterasi, maka dia bisa menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua ada yang penting menguasai konten, literasinya ternyata tidak terpakai. Dan yang ketiga adalah menggabungkan dua-duanya. Kemampuan literasinya harus bagus, tapi konsepnya pun harus dikuasai, baru bisa dipecahkan masalahnya. Nah itu yang menurut saya levelnya lebih tinggi. Yang sampai menganalisis berarti ya Pak ya. Ya. Ya, Nah Pak mungkin Udin sudah ada nih, Pak Udin. nah oke, baik. Karena Pak Udin sudah ada, Pak Udin boleh dipersilahkan untuk share terkait dengan yang tadi di-share di grup Rukimat Nasional tentang indikator level kognitif yang mau dicapai termasuk dengan stimulusnya. Dipersilahkan kepada Pak Udin. Assalamualaikum sebelumnya. Pak Rizal, mohon maaf. Saya cuman nge-share aja, nggak ngerti apa-apa. Iya, maksudnya itu Itu, kita kita bedah bareng-bareng. ya, saya Biar tanya, gitu Pak. tanya tidak bertanggung jawab, tapi tidak mampu bertanggung jawab. Siapa tahu kan dari yang kita bedah ini bisa menjadi inspirasi, Iya, betul. terutama buat yang AM-nya belum dilaksanakan, barangkali mau disisipkan gitu. Buat yang sudah ya bisa buat penilaian harian anak-anak kelas 11 juga bisa kan? Bisa penilaian Ya, harian. kalau kita melihat itu tabel itu kan sebenarnya itu untuk soal di asam basa kalau saya lihat. Coba bisa di-share nggak? Ayo dong. Oh, Om Rizal aja yang nge-share. Pak Udin sudah bisa share screen kok. Dirimu pakai handphone, pakai laptop tuh. Pakai laptop. Ya udah, saya yang share. Ya, Om Rizal aja lah. Share tok. Nanti Mas Ikrom yang ceramah aja. Sehat Mas Ikrom?
Sunflower. Oke. Sudah muncul kah? Sudah. Ya, Pak, sudah. Apa yang akan kita diskusikan dari sini? Mungkin kita itu Pak Rizal, kita bicara bagaimana kita mulai menyusun stimulus, kemudian merancang soalnya supaya tercapai level kognitif itu. Kayak gitu saya kira. Oke, baik. Sebelum lanjut nih, kita samakan dulu nih level kognitifnya. Nanti tolong dibenarkan ya apabila salah. Betul nggak kalau C1 itu berarti L1, lalu C2, C3 itu L2, sisanya L3, betul nggak? Ya, Seperti itu kan? pemahaman saya begitu. Yang C1 pasti L1, yang C2, C3 itu L2, yang C3, C4, C5, C6 itu L3 gitu ya? Ya, C4, C5, C6, L3. Butika sama? Pak Udinnya mana ya? Saya dari tadi nyariin Pak Udin nggak ada. Kalau bisa dipin, tolong dipin Pak. Rom. Ya, sama Pak. Oh, sama berarti ya. Di PyChrome sama juga untuk pelabelan L123-nya. Sama, Pak. Sama, oke, berarti udah sama lah. Oke, nah di sini tadi kata Mas Udin dari IPK di sini, ini untuk 1 KD ya? Ya, itu tentang asam basa, literasi. Berarti ini dalam 1 KD, terus kita bisa pilih ya. Ya, Kemudian, nah sekarang coba kita buat nih semuanya indikator bareng-bareng. soalnya, indikator soal ya. Ya, Ini kan baru IPK. ya. Dari IPK kita sama-sama bikin nih indikator soalnya. Yang sudah boleh diketik saja Ibu Tika apa gimana? Iya Pak, baik. Silakan Bapak Ibu yang Praktek lah ya. di Belajar. chat aja ya. Ya, saya kira di chat. Boleh. Biar lebih mudah ya Pak ya. Silakan Ya. Tadi Pak Rizal kan bilang kita menentukan indikator soalnya dulu gitu ya Pak ya. Ya, ini kan dari IPK ini kita tentukan indikator soal. Dengan menggunakan stimulus yang ada di sini. Nah, ya itu tadi. Berarti serta dengan level kognitif yang ada di sini. Oke. Berarti kata kerja operasionalnya harus yang C4. C4 ya, betul. Bapak Ibu boleh. Om? Nah, itu silakan Bapak Ibu barangkali pada inget ya. C4 itu KKO-nya apa saja? Saya terus terang lupa. Menganalisis. Menganalisis doang nih ya Pak. Udah, diketik menganalisis. Contoh KKO C4 apa saja? Kalau indikator soal kan harus disajikan gitu kan? Pak Ibu, dipersilakan untuk mengetikkan C4 itu sebenarnya apa saja ya kata kerja operasionalnya selain menganalisis mungkin karena memang C4 itu tahapnya adalah tahap menganalisis gitu. Supaya nanti kita bisa melalui tabel ini ada IPK, stimulus dan level kognitif kita bisa membuat minimal satu dulu lah ya, satu soal yang utuh gitu terkait dengan stimulusnya, bahkan soalnya apa, mau pilihan ganda kompleks kah, mau benar salah kah, mau mungkin isi titik-titik atau bahkan menjodohkan seperti itu. Ada yang lain nggak ini, Mas Udin? Selain literasi? Belum. Oh, kirain semua bab sudah ada.
Enggak, itu aku nemu juga kok hasil browsing Om. Ya udah bikin. Oh, Ibu Susi sudah membantu nih Pak. C4, penganalisis, Oh, mengaudit, mantap. memecahkan, menegaskan, mendeteksi, mendiagnosis. Oh, ada lah ya hubungannya sama obat. Mah mungkin menyeleksi, memerinci, menominasikan, mendiagramkan, mengkorelasikan, merasionalkan, Membagikan, mengunci, menyimpulkan, mencerahkan. menemukan, menelaah. Oke. Bagian dari menganalisis semua ya. Nah, sekarang setelah sudah ada KKO-nya, stimulusnya sudah disediakan di sini, ya sudah, ayo buat. Indikator soal ya Pak. Kan bisa Misalkan buat, nanti kalau yang AM-nya sudah selesai, bisa buat penilaian akhir tahun kan, untuk kelas 11. Kalau AM-AM-an gimana ini, Pak? AM gimana? gimana Pak Ikrom? Nggak tahu ini. Tiba-tiba sudah dapat kiriman soal gitu loh, Pak. Di tempat saya itu. Jadi saya itu eh, kurang nyaman juga ketika ada instruksi untuk belajar AM, tapi tiba-tiba dari kepala sudah ada rapat koordinasi di wilayah dan beberapa guru untuk membuat soal AM itu. Tapi di kimia saya tidak dapat bagian buat soal. Di tempat saya itu fisika dengan agama yang banyak tuh. Jadi saya dapat kiriman soal, ya katanya sih soal untuk AM gitu Pak. Tapi kok Soalnya bikinan siapa? ini MGMP berarti ya Pak beberapa Ikrom. guru dari madrasah gitu Pak, madrasah negeri di wilayah kerja daerah saya gitu Pak. Terus yang bikin gak nyamannya? Kenapa Pak? Yang bikin kurang nyamannya apa, Mas? Kan dari prosedur itu kan diserahkan kepada guru madrasah satuan kerja masing-masing untuk pembuatan soal itu. Ya, Nah, memang. tapi kan ini ada pengkondisian dan gitu kadang gitu Pak. Oh, oh itu sudah nggak sesuai. Sudah di luar kontrol. Itu kan, padahal kan sekarang udah kurmer. Itu balik lagi zaman dulu itu kayak gitu. Sekarang di madrasahnya Haji kurmer kan kelas 10 besok. 10 kurmer saya Pak. Baru mulai nanti tahun ajaran baru. Iya. Asalnya kita nggak mau, tapi dipaksa sama Kemenag. Yang swastanya harus ada katanya perwakilan berapa madrasah gitu. Iya. Iya boleh aja sih, asal jangan nanti kayak gitu udah kurmer malah dipatok soalnya. Kalau di saya memang kemarin ada di level karsidenan rencana untuk bikin soal. Tapi setelah soal udah dibuat, udah dibagi setiap madrasah tertentu untuk bikin. Tapi setelah ada SOP muncul, kemudian ada ketentuan soalnya literasi, apa istilahnya harus mengarah ke sana, akhirnya dibuat masing-masing. Jadi ini di madrasah kami dalam posisi sedang menyusun soal. Kapan mau AM-nya? Tanggal 27. Oh sama ya, oke. Ya, Jadi basisnya tidak kertas lagi. Jadi udah pakai CBT lah. Saya bingungnya ketika soal itu minimal tiga bentuk, pilihan ganda biasa, majemuk, sama misalnya true benar false. salah. Iya. Tapi ketika sistem mengacak itu apa tidak menimbulkan masalah gitu loh, atau soalnya tidak diacak. Terus apa keuntungannya pakai CBT ketika soal tidak diacak? Itu yang agak menjadi masalah. Jadi yang sekarang saya sedang tekankan ke teman-teman, setiap soal harus mampu memberi instruksi kepada siswa. Jadi harus milih berapa, 2 jawaban apa 3 jawaban gitu.
Iya, setiap soal berarti dilengkapi instruksi. Iya. Soalnya kalau saya kan pakai kertas. Oh, Kalau masih pakai kertas, ya kita kembali ke kertas, tidak ke Ya. CBT. Kalau pakai kertas lebih enak ya, artinya tidak Karena ya ada kan masalah. siswanya juga nggak banyak, jadi Mm-mm. Kalau Pak Rizal sendiri alasannya kembali ke kertas apa Pak? Karena saya sempat Karena- saya pelajaran ya kembali ke kertas untuk kimia di sekolah saya nggak diizinin. karena ini kita memeriksanya betul-betul manual. Jadi esainya betul-betul kita prioritaskan. Jadi kalau CBT kan kita nggak bisa menganalisis ya jawaban anak seperti apa. Bahkan Iya, iya, kalau saya sih Iya, udah Pak, ya. kebiasaan dari dulu tuh kertas oretannya pun dikumpulkan. Jadi anak tidak cukup mengumpulkan lembar jawaban saja, tapi surat-suratnya pun dikumpulkan. Baik, Pak Rizal, ini sudah ada dua rencana yang ada di kolom chat terkait dengan indikator soal. Gitu. Disajikan wacana tentang sabun, peserta didik dapat menganalisis pernyataan yang tepat sesuai dengan wacana yang diberikan. Gitu. Terus yang kedua, disajikan narasi tentang antasida, siswa dapat memerinci percobaan penentuan kadar magnesium hidroksida pada obat mah. Kriteria untuk membuat indikator soal masih pakai yang ABCD itu bukan sih Pak? Oh iya, masih. Iya. Di mana A-nya adalah Audiens, audiens, lalu peserta didik berarti ya, siswa peserta didik. B-nya itu kalau nggak salah behavior ya Pak ya? ya Condition. C-nya condition dan D-nya Degree. Degree-nya itu, nah itu degree. apakah yang sudah diusulkan oleh teman kita di chat ini sudah ABCD atau belum? Yang dari Ibu Yuri. Monggo Bu, dibuka mic-nya. Ya, dipersilakan kepada Ibu Yuri Eldas dari MAN 1 ya, MAN 1 Bandung. Sebenarnya masih agak gimana ya? Sedikit kurang paham sih penempatannya gitu, makanya minta dikoreksi. Audiensnya kan sudah ada ya, peserta didik. Iya. Behaviornya sudah ada, mana ya? Yang mana nih behaviornya? Kalau yang dengan tepat itu termasuknya apa? Degree Bu, kalau yang dengan tepat. Dengan tepat itu biasanya Salah. Degree-nya itu dengan tepat ya? Menganalisis bukan? ya, Apaan tadi? degree-nya Pak Udin ya, ini Pak Udin ya yang ngomong. Ya, Degree-nya Pak. betul. Degree-nya harusnya dengan tepat kayak gitu misalnya ya. Ya, Tapi maaf nih Pak Rizal, Pak Udin, kalau misalkan tidak dengan tepat kan tidak mungkin. Jadi apakah degree itu memang harus dituliskan? Maksudnya gini, harus menuliskan misalkan pernyataan yang tepat sesuai gitu. Peserta didik dapat menentukan dengan tepat gitu. Karena memang ya kita kan nggak memang mungkin kan? Nggak mungkin peserta didik menentukan dengan ceroboh. Nah itu dia, nggak mungkin. Mungkin. Makanya pertanyaan saya, apakah degree ini harus dituliskan? Karena memang kebiasaannya semua degree tertulisnya adalah dengan tepat seperti itu. Mungkin semacam diberikan 5 pernyataan tentang apa, siswa dapat memilih 2
ini yang tepat kayak gitu, mungkin itu Ya, degree. kan pasti yang tepat memang. Tapi Ya, itu. duanya Oh, oh ya, paham. Hmm. Di bagian ininya ya Pak ya, jumlahnya. Jadi spesifikasinya gitu ya ya, tepat. itu kayak semacam 80% siswa harus mencapai KKM, itu misalnya kayak gitulah. Hmm. Ketika 70% berarti belum tercapai kayak gitu. Oh. Mungkin. Oke. C-nya condition ya tadi ya. Pak, C-nya condition. Di sini apa yang Bu Yuri? Apa condition? Kondisinya itu disajikan wacana tentang sabun, itu kondisi. Ya. Agak susah ya. Saya Iya. tuh senangnya bikin apa? Kalau indikator soal itu yang agak umum gitu. Jadi satu indikator itu bisa diganti-ganti gitu soalnya. Jadi nggak terlalu spesifik. Kalau begitu bagus nggak? Misal? Ya seperti itu kan apa? Siswa dapat menganalisis pernyataan yang tepat sesuai dengan wacana gitu kan. Kalau tadi kata Pak Udin kan saya 2 gitu. Misalnya kalau 2 kan berarti itu pilihan ganda kompleks mungkin ya. Kalau misalnya model yang saya buat itu mungkin untuk khusus pilihan ganda biasa mungkin karena pernyataannya 1. Terus tidak spesifik menyebutkan materinya tentang titrasi kah atau hanya penentuan pH atau apa gitu. Jadi bisa diganti-ganti soalnya. Senangnya seperti itu. Kalau yang menurut saya yang dibuat oleh Bu Yuri itu justru ketika kita mau menyusun sebuah indikator untuk sebuah soal, kepentingannya justru untuk membantu penyusun soal, entah itu siapapun, sendiri atau orang lain, dan bisa menyusun soal dengan indikator yang kita buat. Artinya materi harus masuk. Jadi dijanjikan wacana tentang sabun, peserta didik dapat menganalisis misalnya ini 2 pernyataan yang tepat, 2 pernyataan apa gitu loh. Materinya mungkin di situ. Misalnya 2 langkah titrasi yang tepat, yang sesuai kayak gitu misalnya. Atau 2 alat yang diperlukan dalam titrasi misalnya. Oh, Pak Udin, maaf. Berarti intinya membuat indikator soal itu harus spesifik gitu ya, Pak ya? Ya, spesifik terutama untuk materinya. Jadi harus sama untuk materi. Iya, maksud saya harus spesifik materi apa yang mau dibuat soalnya. Tidak bisa diterapkan untuk semua materi. Karena ketika kita menyusun serangkaian istilahnya apa ya, semacam instrumen untuk menyusun langkah untuk menyusun alat evaluasi, maka itu menjadi satu konstruksi untuk misalnya kelas 10 nih atau kelas 12 yang mau ujian di mana 60% harus menyangkut materi kelas 12. Seperti itu loh maksud saya, Bu Yuri. Iya, tapi kan kalau misalnya dalam kisi-kisi itu kan didahului dengan penulisan KD ya. KD, lalu indikator soal, lalu level kognitifnya, berarti kan fokusnya di KD-nya. Kan bisa bicara sabun itu kan bisa masuk ke asam basa, bisa masuk ke senyawa karbon mungkin. Tergantung KD-nya kan. Tadi yang dimaksud fleksibel itu apa?
Jadi umum gitu apa bisa ganti-ganti soal gitu maksudnya untuk satu KD untuk satu indikator soal itu indikatornya tetap itu tapi soalnya bisa diganti-ganti gitu. Oh, kalau Udah indikat IPK-nya itu tetap indikator Ya, soalnya yang soalnya indikator soalnya harus spesifik. Makanya dalam kisi-kisi itu format yang terbaru itu kan indikatornya dibagi 2 kolom. Ada indikator pencapaian kompetensi, di pinggirnya ada indikator soal, dua-duanya harus muncul. Iya. Jadi nggak bisa indikator soal saja atau IPK saja gitu. Nah kalau IPK-nya masih agak umum kan, begitu masuk indikator soal itu sudah betul-betul spesifik. Dan nanti ya satu indikator soal berarti ya memang harus untuk satu soal itu, tidak bisa fleksibel jadinya. Tapi kalau dari IPK kita bisa membuat berbagai indikator soal, gitu kan Mas Udin? Ya, ya. Jadi IPK itu sifatnya kan lebih apa ya, luas gitu loh. Ya, cuma dia lebih sempit dibandingkan KD ya kan? Iya. Tapi kalau udah Semakin mengerucut ke indikator soalnya gitu kan? ya, kalau di indikator soal artinya memang dibuat untuk satu atau dua itu, 3 soal yang menguji satu kompetensi, Ya. satu jenis kompetensi kayak gitu. Pak, maaf nambah nanya pertanyaan. Kalau dihubungkan dengan stimulus berarti bagaimana, Pak? Karena kan kadang-kadang stimulusnya tuh bisa berupa apa aja gitu ya, wacananya bisa apa aja gitu. Ya, ya pinter. Stimulus itu kan kalau bahasanya Pak Rizal tadi sumber lah, sumber kita menyusun soal, tapi jawabannya tidak ada di stimulus itu. Tapi Ya. siswa bisa menganalisis dengan menggunakan stimulus itu, bahwa kalau dia baca stimulus maka dia bisa apa? Menggunakan keterampilan berpikirnya untuk menjawab kayak gitu. Misalkan indikator soalnya seperti yang saya buat tadi, lalu stimulusnya akan berbicara tentang sabun ya. Misalnya pembuatan sabun, gitu ya, sabun terbuat dari apa-apa-apa. Lalu itu pertanyaannya tentang ya pilihannya berarti sabun itu terbuat dari apa atau bahannya apa. Nah itu pilihannya. Kemudian ada soal yang lain indikatornya sama, soalnya tentang sabun, tapi ini bicara pH misalnya. Sabun itu pH-nya berapa, pokoknya tentang asam basa gitu ya. Itu kan berarti indikatornya sama, tapi stimulusnya memang beda dan pertanyaannya pun beda. Apa bisa seperti itu? Stimulusnya berbeda. Ya, indikator soalnya sama, tapi stimulusnya memang berbeda gitu. Indikator soalnya Sama. oh enggak mungkin deh. Indikatornya stimulusnya berbeda tapi indikator soalnya sama. Tapi berbicara tentang sabun juga gitu. Kan tadi saya bikinnya kan disajikan wacana tentang sabun. Ya. Konteksnya yang satu misalnya soalnya pembuatan sabun dari apa gitu. Oh, ya nggak masalah. Maksudnya di bab asam basa sabunnya itu kita ditinjau dari sifat basanya gitu kan. Kemudian nanti di KD bawah gitu kan. Misalnya. Minyak karbon, ada lagi dari strukturnya, bisa struktur lemaknya. Oh bisa kalau kayak gitu. Cuma yang nggak boleh tuh satu apa? Dalam satu indikator soal tahunya banyak gitu. Jangan. Iya seperti itu maksudnya. Jadi indikatornya kan bisa satu gitu. Jadi dia bisa beberapa macam soal. Ya kalau satu indikator bisa dibuat beberapa soal. Ya. Satu wacana bisa dibuat beberapa soal dengan indikator yang sama atau berbeda. Ya. Tapi satu soal tidak boleh ada banyak indikator. Ya,
Ya, betul. Gitu. Jangan sampai gini, disajikan wacana tentang pencemaran udara. Peserta didik dapat menganalisis kadar dan menentukan rumus kimia dan menghitung secara stoikiometri dan satu soal. Karena ini bukan OSN. Kalau OSN bebas, tidak ada kaidah. Kalau Olimpiade kan melabrak aturan dia. Yang juga menjadi kurang pas ketika jawaban terdapat di dalam wacana itu, Bu Yuri. Ya, betul. Misalnya di dalam wacana ada disebut sabun dibuat dengan bahan-bahan lemak, NaOH segala macam, misal. Terus nanti kita langsung ada share contoh soal saja lah, gimana? Belum bikin. Ini yang siapa, yang punya siapa gitu, atau punya saya deh. Ya. Ya, Pak Satu Aris soal gitu ya. Ya, coba. Saya juga boleh nggak Pak? Saya punya soal. sangat boleh. Tapi ini saya nggak tahu ya. Ya, yang namanya dibedah ya dibahas ya Pak ya, boleh ya Pak ya. Ya. Share. Saya dari. Misal apa ya? Sudah muncul kah? Sudah Pak. Banyak sekali gambar-gambar. Oke. Misal ini nomor 8. Suara muncul nggak? Jelas. Oke. Ini kalau dibuat indikator disajikan apa ya? Wacana dan gambar gitu Pak? Ya. Bukan ya? Disajikan informasi mungkin ya, bisa. Informasi terkait pengujian vitamin C menggunakan cairan antiseptik, karena kita tidak boleh menyebut merek betadine kan, yang mengandung iodin. Kemudian di sini vitamin C-nya mengandung asam askorbat dituliskan. Ini pointer saya muncul nggak? Muncul Pak. Yang Oke. panah itu Pak. Ya. Ada strukturnya, kemudian vitamin C-nya, ini kira-kira siswanya paham nggak? Vitamin C dimasukkan ke sini, kemudian warnanya merahnya memudar, kemudian strukturnya berubah. Saya perjelas dengan dikotakin nih. Asalnya ada rangkap OH jadi tunggal, ada karbonil. Lalu di sini muncul imin dari I2-nya, lalu muncul H+ dari H yang lepas ini. Ya, kalau siswanya tidak pintar-pintar amat juga, asalkan dia sabar ya, sabar dan telaten, pasti bisa. Oh, ini H+-nya berarti dari sini, 2 iminnya berarti dari I2 sini, gitu kan. Pernyataan berikut yang paling tepat yaitu bilox iodin berubah dari -2 menjadi -1. Berarti dia selain harus terampil membaca, juga harus menguasai konten, menentukan bilox. I2 ini apakah biloxnya betulkah -2? Kalau -1-nya iya betul, misalnya. Gitu kan? Lalu reaksi yang terjadi tergolong disproporsionasi, berarti dia harus paham disproporsionasi itu apa. Iodin dalam reaksi tersebut di sini berperan sebagai oksidator. Apakah betul dia sebagai oksidator? Dalam reaksi tersebut vitamin C mengalami reaksi reduksi. Kemudian bilok atom karbon berubah dari +2/3 menjadi +1. Nah, bagaimana ini Bapak pengawas? Halo. Mantap Pak soalnya. Harusnya ini ya jelas Pak, warnanya kelihatan berubah dari coklat bagus kemerahan. banget soalnya Anuci.
Bagus. Mm-mm. Pantes lah. Sip. Kirim ya nanti filenya. Ujung-ujungnya Nggak, langsung dia langsung to the point. kirim ya nanti filenya. Itu langsung tembak di tempat loh Pak Udin. Ya nanti dikirim lah. Ya, ditunggu Pak Yang di- Rijal. Yang dikirim nomor 8 aja berarti ya Pak Rizal. Ya. Tapi saya tetap mau ada kritik, gak mau dibilang begitu. Ya kalau menurut saya kurang panjang narasinya. Yang atas, yang bawah. Yang nomor 8 ini, kalau misal pertanyaannya, opsi jawabannya itu kemudian menyangkut bilan oksidasi, itu harus ada narasi di sana bahwa di situ terjadi reaksi redok, kayak gitu paling tidak. Oke. Kan di narasi sama sekali tidak muncul itu. Ini kalau di apa namanya tuh kisi-kisinya itu peserta didik dapat menganalisis reaksi redoks gitu kan berdasarkan perubahan bilok. Itu ada kebetulan di KD-nya ada. Ya. Menganalisis reaksi redok berdasarkan perubahan bilok. Di sini kan makanya ada perubahan bilok kan. Ya. Terus perubahan bilok berkaitan dengan disproporsionasi. Perubahan bilok berkaitan dengan reaksi reduksi dan oksidasi, berarti oksidator reduktor ke bawah juga. Ya, betul. Sehingga ABCDE-nya ya masih seputaran itu. Gitu. Tidak, kan suka ada yang begini, A tentang biloknya, B tentang kimia organiknya. Misal alkohol berubah jadi keton, kan itu tidak boleh. Ya, ya. Sementara dulu saya pas masih so iya ya. ABCD-nya tuh ya ABCD-nya campur-campur, terserah saya gitu kan. A-nya organiknya, B-nya nanyain apa gitu kan, C-nya kenapa hilang warnanya. Dimarahin tuh sama dosen pas lagi PPG. Kamu ini mentang-mentang tahu banyak. Ya. Kamu pikir soal ini bagus, ah? Dibegituin. Ya akhirnya harus bijaksana. Mengerucut satu materi. Mas Ikram gimana soal ini? Ya, Tadi kata Pak Udin kurang panjang, nanti kan ya betul sih ada prolog sedikit lah satu Iya. Itu kayak lepas gitu loh, Ji. ujuk-ujuk gitu ya. Iya. Ya, cuma jangan berlebihan kayak KSM. Wow, ayat Allah apa segala macam, semua Asmaul Husna dimunculkan. Enggak, ternyata nggak ada hubungannya. Ya. Secukupnya betul ya. Ya, artinya di situ ada prolog lah. Oke. Kan Baik, mungkin dari teman-teman guru yang lain boleh share. Saya stop ya ini. Kunin Ji, Kenapa Apa? Pak? Kunin dia kata mau share. Oh iya iya. Ah iya. Iya saya Oke. mau soal saya. Nih saya satu soal saya nyoba satu soal Pak bikin terlihat Pak. Sebentar. Oke, muncul. Ini saya bikin yang pernyataan untuk ditentukan mana nih yang pernyataan yang benar seperti itu. Nah, mungkin yang begini ya, Mas Udin ya. Jadi narasinya lebih panjang. Ya, Ya. ya kalau secukupnya sih seperti itu. Paling tidak terlalu jeglak lah. Tidak ujuk-ujuk ya. Iya, ujuk-ujuk ke gambar. Jadi anak harus menganalisis banyak banget di gambar, Ji. Oke, Ada yang dibantu gitu loh. siap. Oke, silakan Nah Bu ini Tika. Pak, ya ini Pak Rizal dan Pak Udin tolong diberi masukan soal saya. Ini terkait dengan laju reaksi, materi laju reaksi ya gitu. Saya tentang hidrogen
ini ada katalisnya gitu. Jadi saya memang ngambil ini dari artikel ilmiah gitu. Eh saya kasih apa narasinya sedikit. Ada perbandingan minyak biji kapuk dan airnya sekian banding sekian. Grafiknya saya gambarkan. Ada 3 grafik memang karena perbandingan minyak banding airnya 1:1, 1:3, dan 3:1 seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah eh, klik pada setiap pernyataan bernilai benar berdasarkan wacana dan grafik tersebut. Seperti itu. Hmm. Oh, berarti harus dilihat ininya ya, wacananya. Gitu. Wacana dan grafiknya, betul. Karena kan memang ceritanya yang wacana dan grafik tadi memang merupakan stimulus. Jadi kalau misalkan anak-anak tidak membaca ini dengan baik dan benar, maka dia ya akan tidak bisa menjawab pertanyaan ini gitu. Misalkan produksi hidrogen dapat dilakukan dengan stem reforming minyak biji kapuk yang dipanaskan pada suhu 250 derajat Celcius. Nah, apakah pernyataan ini benar? Seperti itu kan? Berarti kan kita memang harus nyari di sini gitu, nyari di wacana ini apakah betul suhunya adalah 250 derajat Celcius gitu. Oh betul, ternyata suhunya adalah 250 derajat Celcius. Tapi masalahnya di sini adalah suhu pemanasan katalisnya yang 250 derajat Celcius. Sementara pernyataan yang saya buat adalah produksi hidrogen eh, dilakukan dengan stem reforming minyak biji kapuk yang dipanaskan pada suhu 250 derajat Celcius. Berarti pernyataan ini benar atau salah seperti itu. Niat dan tujuan saya ke sana ya Pak ya, tapi nggak tahu nih apakah bahasa saya itu Berarti salah bisa ya. dimengerti. Ini yang pernyataan pertama ini salah. Hmm, berarti ini soal berbasis literasi, sains ya, bukan berbasis pengetahuan umum. Ya, Bukan betul, berbasis bukan. pengetahuan rutin gitu. Iya, bukan. Artinya siswa Karena yang ini, tidak hadir pas materi laju reaksi ini, asalkan seharusnya kemampuan tetap literasinya ya, Pak. bagus, masih bisa menjawab ya. Ya, ya, begitu. Ya, ini literasi banget. Iya, Ya, Pak. ya ini soal literasi. Dan Soal saya kesulitan nuansa bikin soal begini. literasinya tinggi. Berarti kalau grafik ini untuk menjawab mana perbandingan terbaik ya? Ya, betul. Untuk menjawab mana perbandingan yang terbaik. Hmm. Lalu pernyataan kedua, Pernyataan kedua, di sini saya membuatnya perbandingan massa minyak dan air terbaik. Terbaik-terbaik kan saya jadinya. Didapat pada perbandingan kehapus. Itu banding 3. Iya, pada perbandingan 1:3. Nah, ini dia. 1:3 berarti yang ini. Kalau dibandingin sama 1:1, 1:3 sama 3:1, yang terbaik yang mana? dia lagi Jadi saya memproduksi apa? hidrogen, Pak. Memproduksi hidrogen. Hmm. Nah, si anak harus tahu dulu kan, di sini hidrogen terbaiknya tuh yang dimaksud dengan Terbaik itu banyak. terbaik itu apa gitu kan? Apakah hidrogen yang banyak atau Oh, bagaimana? ya itu dia. Saya kesulitan untuk mencari kata-kata itu. Terbaik itu, nah itu dia. Karena Ya, memang di sini eh, dari grafik itu dilihatkan hanya hidrogennya dalam ppm dan memang maksimalnya hanya mencapai angka 2000 saja gitu. Sementara yang 1:1 ini hanya mencapai 1000 gitu. Makanya saya pilih yang terbaik tadi kata-katanya. Harusnya apa ya Pak kira-kira yang tepat? optimum, Terbanyak. optimum ya. Oh, optimum. Ya, ya. Ya nggak? Iya, ya. Ya kan kayak kondisi terbaik itu jarang dipakai, tapi kondisi optimum Bahasanya ini yang
Iya, menurut apa ini kondisi optimumnya adalah yang 1:3 ini Pak, karena memang di sini terdapat perbedaan yang mencolok gitu. Kalau perbandingan airnya 1:1 kan nggak maksimum ya pencapaian Ya. hidrogen gitu. Tapi kalau perbandingan minyak dan airnya adalah 3:1, itu juga memang mencapai maksimum lebih dari yang 1:1, lebih dari 1000 ya. ppm. Tapi yang jadi masalah adalah mereka tidak bisa bedakan antara katalis 1 tahapan, 2 tahapan, dan 3 tahapan. Berbeda dengan minyak 1:air 1:3. Mereka bisa dibedakan dengan katalis 1 tahapan, 2 tahapan, dan 3 tahapan. Itu sih yang saya pengen anak-anak tuh menganalisis itu gitu. Dari grafiknya tuh, ya memang beda di sini grafiknya gitu. Tapi kalau kayak gitu, jadi bagusan yang 3:1. Artinya dia mau 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap menghasilkan hidrogen yang banyak. Sama ya Pak? Oh iya ya, karena lebih efisien dan efektif. Kalau goals-nya itu adalah memproduksi hidrogennya. Oh, Iya. Kecuali kalau goals-nya itu bukan ke mencari hidrogennya. Misal apa ya, pengaruh menentuk apa ya. Nah itu memang ya sulitnya bikin soal literasi itu begini. iya betul. Dari stimulus yang ada mau diapakan, nah itu. Ya, saya masih belajar sih Pak. Kalau di narasinya di bagian atas itu proses apa? Produksi hidrogen atau apa? Oke. Produksi Kalau hidrogen, jelas Pak. yang tujuannya adalah memproduksi hidrogen, berarti ya betul yang paling optimum itu yang terbaik. Yang paling optimal berarti bahasanya. Iya, produknya banyak dengan reaktan yang mungkin lebih sedikit, proses lebih pendek, kayak gitu. Oke, baik. Itu saya tidak memperhitungkan proses lebih pendek. Soal begini tuh berapa lama ya waktunya? Buat Saya anak biasanya saya pakai standar sih Pak, 2 jam 120 Enggak. menit. Tapi memang satu soal begini soal. rata-rata berapa soal? Berapa menit? Oh, saya nggak ngitungin lagi Pak. Kalau dirata-ratakan gitu. Karena kan mungkin saja soal nomor yang berikutnya tidak sepanjang ini gitu. Ya, betul. Iya. 10-15 menit sih Pak harusnya ya. Iya. Karena saya nggak nyampe bikin soal untuk ini nggak nyampe, yang 2 jam itu nggak nyampe 40 soal Pak, nggak tega saya kalau ada Iya. soal begini. Makanya saya soalnya campuran sih dalam satu paket. Kalau di sekolah saya itu disuruhnya begitu, katanya biar nggak pusing. Ada soal-soal ya hiburan juga lah. Yang masih Pak ya, yang masih mereka baca gitu. Iya. Soal-soal yang membanggakan mereka gitu ya, Ci. Iya, yang mereka akhirnya ada yang terjawab dengan yakin gitu. Iya. Saya stop share ya Bapak Ibu. Siap. Oh, mantap. Terima kasih banyak Bapak. Barangkali Bapak Ibu yang lain, Bu Tika? Oh ya, silakan Bapak Ibu yang mau share soal apapun untuk apakah untuk asesmen madrasah mungkin atau untuk PTS mungkin, kita juga sebentar lagi mau PTS. Silakan. Soalnya bentuknya apapun boleh. Kapan lagi nih kita dikomentari langsung oleh Bapak Pengawas Indonesia? Ya, alhamdulillah. Kimia lagi. Pak Udin. Atau mungkin yang baru sampai di kisi-kisi indikator juga nggak apa-apa ya Pak ya, tanya aja gitu, biar makin yakin bahwa oh ya yang dibuat jalannya udah bener nih gitu. Panggil Pak Mahbub Ji. Ada nggak? Pak Dokter ada. Oh iya, kayaknya dia udah siap ya soal-soalnya. Pak Mahbub. Halo. Ada. Ada Pak, udah jadi co-host juga kok Pak Mahbub kok. Oh.
Pak Ahmad, Bu? Tidur. Ada dia lagi nyiapin file. Lanjut sih, yang tadi aja soal-soal yang lain dibahas aja. Oh, yang tadi indikator tadi, Pak. Menyusun, membuat pengalaman haji, membuat stimulus dan soalnya saya kira itu perlu diceritakan juga ke teman-teman. Karena saya yakin itu masih jadi masalah tuh bikin soal model gitu. Butuh banget banyak referensi. Aduh, dan kita rata-rata referensinya buku unggul. Buku unggul yang tidak unggul. Aduh, maaf Pak Unggul. Ya udah, daripada sepi. Udah muncul kah? Ya, Pak, nomor 4 ya, Pak. Ya. Oke. Garam dapur yang biasa kita konsumsi mengandung senyawa natrium klorida dengan kadar di atas 90%. Ini tak terpakai. Dalam kondisi murni, senyawa ini berbentuk kristal dengan karakteristik sebagaimana gambar berikut. Gitu kan? Ceritanya ada garam, lalu ini kondisi kristalnya seperti ini, dipukul, gitu kan? Lalu saya ini bikin karena ya, maksudnya sebisa mungkin gambar itu kita yang bikin sendiri. Bikin, kemudian terdorong dia. Ini kan anak kok mestinya paham ya. Ini selang-seling, oh berarti ada kation, ada anion. ya, ya. Ya, Cl min, Na plus, Cl min gitu kan. Ketika dipukul, Na plus ketemu Na plus, maka terjadi tolak menolak, akhirnya dia pecah. Seperti ini. Nah, karakteristik natrium klorida yang paling sesuai, nah anak itu kan tahu senyawa ionik itu mudah larut dalam air, iya, tapi kan tidak ada kaitannya dengan ini. Iya. Kan kemarin pas BIMTEK begitu, kalau bisa hampir jawaban itu hampir semua benar gitu. Iya, betul. Sama anak, jangan sampai ada jawaban yang pasti salah. Bersifat keras tetapi rapuh. Tergolong senyawa kovalen polar. Larutannya dapat menghantarkan listrik, iya, tapi kan tidak ada kaitannya sama ini. Mempunyai titik lalu yang sangat tinggi, betul, tapi tidak ada kaitannya sama ini. Nah, ini soal yang saya buat ringan, tapi tetap berstimulus. Iya. Ringan berbobot. Keren ya. Masih keren? Itu berarti yang B ya, Pak ya, Pak Rizal. Apa? Yang B jawabannya. Bersifat Beban keras tapi rapuh. bravo, ya betul. Bravo. Oh, oke. Berarti Iya. kan gambarnya terpakai ya? Iya, Iya, kepake betul. banget. Pakai banget. Semuanya nggak ada yang kebuang ya, Pak ya. Iya. Ya. Bagus sih. Dan ini bukan Saya nggak, berarti nanti saya pengen yang asal berarti ya. Kita liatin yang soal yang asal. Jangan yang Pak baru-baru. Rizal punya juga soal asal. Ada yang dari pemerintah itu. Waduh, waduh. Bahaya. Pak recording loh, Pak ini, Pak. Oh iya, maaf. Ada pengawas pula, ya Allah. ini kan kalau kayak gini, soal kayak gini kan, anak itu tidak peduli dia tidak harus semalam membaca. Iya. Iya kan dia, tapi paham gitu loh. Ini di Ketika sini. dia paham karakteristik. Oh, Nah, ya. cuma bikin soalnya itu yang susah. Iya. Jadi memang perlu dilatih sih. Iya. Saya juga masih belajar gimana caranya bikin soal yang sederhana, terus tetap bisa merangkul anak-anak yang nggak suka kimia. Apalagi kalau saya lagi membujuk pihak sekolah di printnya berwarna. Yang ini gitu kan. Orang jumlah siswanya juga nggak banyak, jadi biar menarik. Keren. Berarti Pak,
kalau misalkan gambarnya ini kita ubah, bisa ya Pak ya? Maksudnya kita ubah sesuaikan dengan menghantarkan listrik misalkan. Berarti bisa ya Pak ya? Ya, bisa. Berarti di sininya gambar keduanya apa dilarutkan, terus nanti ada menyala lampu gitu kan. Tadi mungkin Pak pertanyaannya Pak Udin bisa dijawab sama Pak Rizal mungkin. Gimana sih Pak tips trik Oh iya, gitu. langkahnya ya. Sederhana kayak gini tapi tetap berbobot, tetap bisa untuk anak-anak yang memang ya on the spot belajarnya gitu. Hmm. Pertama saya kumpulin dulu berbagai gambar sebanyak-banyaknya dari Google. Jadi ketik misalnya di Google tuh artikel tentang senyawa ionik, enter, muncul banyak, terus saya klik yang bagian image-nya gitu kan. Di situ banyak muncul tuh gambar yang menarik, terutama yang dari luar negeri. Saya save. Kalau gambarnya yang berupa ilustrasi, sekiranya saya bisa bikin sendiri. Ini saya bikin di PowerPoint ya, biar lebih nyaman di PowerPoint itu kan. Jadi dia ada ini ya, panduan sudah sejajar apa belum gitu. Oh ya. Nah, bikin, kemudian save. Jadi kumpulan bank gambarnya banyak. Dari situ baru dilihat si KD-nya. KD-nya misalnya tentang menganalisis ikatan ionik kovalen berdasarkan sifat fisis, gitu kan. Dari situ baru dipilih sifatnya, mau tentang apa, apakah mau tentang kerasnya, atau mau tentang larut dalam airnya, atau menghantarkan listriknya, atau tentang wujud dalam suhu kamarnya. Dipilihlah, kemudian baru cari di gambarnya mana yang kira-kira bisa saya olah, baru di situ dieksekusi. Jadi memang jauh sebelum pelaksanaan ujian itu memang sudah ini, karena kebetulan kan saya bikin diktat sendiri juga, dan di diktatnya pasti penuh gambar. Nah, gambar-gambar itu pokoknya tiap bab itu harus banyak bendahara gambarnya itu. Jadi yang pertama kali itu gambarnya, setelah itu baru dari situ ilmunya nanti belakangan aja, gambar dulu aja. Gambar baru kita sesuaikan. Kira-kira nih konten apa yang paling sesuai dengan gambar yang ada. Kalau konten dulu terus nanti bingung nyari gambarnya nggak ada, mending gambar dulu banyakin. Gitu sih, dari gambar baru ke artikel. Nah, terus bagaimana kalau pengen tentang ada apa ya, yang stimulus yang kekinian. Misal ini. Nah, kalau ini kan dari jurnal ya. Di Google-nya saya ketik misalnya Pertamax atau Pertalite jurnal, enter, muncul tuh berbagai jurnal dari perguruan tinggi yang membahas tentang Pertamax dan Pertalite. Di situ saya baca dulu abstraknya. Oh, ada nih kata-kata Pertamax, kemudian ada kata angka oktan, lalu ada pembakaran sempurna tidak sempurna, dan ada emisi CO. Nah, dari situ kan suka ada di pinggirnya download full PDF-nya. Saya download. Di dalamnya ternyata ada grafik-grafik seperti ini. Nah, yang agak PR tuh ya ini merangkum satu artikel menjadi satu paragraf. Karena jangan terlalu banyak kalimat-kalimat yang tidak terpakai. Akhirnya ya udah dirangkum jadi seperti ini. Penggunaan bahan bakar bensin yang tidak tepat dan seterusnya, seperti premium, angka oktannya sekian, Pertamax, angka oktannya sekian. Memilih bahan bakar yang tepat pada sepeda motor menggunakan dan seterusnya, pada putaran mesin segini. Berikut grafik pengaruh jenis bensin dan putaran mesin terhadap emisi gas. Jadi ini variabelnya double ya. Ada putaran mesin, ada jenis bensinnya. Yang biru ini Pertamax, yang merah ini premium. Ini variabel terikatnya, kadar emisinya, si gas CO-nya. Nah, di sini anak diminta untuk
bisa menyimpulkan A, semakin besar putaran mesin, berarti ini, maka emisi gas CO semakin banyak. Salah berarti kan? Dia berarti harus terlatih membaca grafik, harus tahu istilah berbanding lurus atau berbanding terbalik. Itu literasi sains kan? Tidak mesti jago kimia. B, bensin jenis Pertamax terbakar kurang sempurna dibandingkan premium. Nah, ini agak derajatnya kurang bagus nih, sebab di sini sudah jelas kalimatnya. Ini pasti salah. C, bensin dengan angka oktan yang lebih besar mampu meningkatkan putaran pada mesin. Putaran pada mesin ini kan variabel bebasnya kan. Jadi salah pasti. Berarti anak harus paham tuh variabel bebas, kontrol, terikat. Penggunaan bensin jenis Pertamax pada putaran tinggi tidak menghasilkan gas CO. Putaran tinggi tetap ada CO-nya, tapi sedikit. Emisi CO dari Pertamax lebih kecil daripada premium pada berbagai variasi putaran mesin. Di sini bisa dilihat yang biru di bawah semuanya, yang merah disambut. Ini yang E jawabannya. Nah, ini tipsnya adalah kita ketik salah satu produk kimia yang ada di sekitar kita dan diakhiri dengan kata jurnal gitu, atau diawali dengan kata artikel. Klik, muncul tuh banyak sekali jurnal, ada yang bahasa Inggris tapi tidak sedikit juga yang bahasa Indonesia. Kita klik, cuma ya harus rajin untuk merangkum, terus membuang banyak kalimat, sehingga ini bisa terjawab meskipun anak tidak suka kimia. Gimana, Pak Pengawas? Emailku masih kan? Tadi ini kayaknya saya mendukung Pak ini ya, Pak Udin ya, Pak Rizal nih, kayak langsung ditembak di tempat. Jangan lupa share. Oke, mantap, kita Keren, dapat keren. ya gitu. Ternyata Enggak, maksudnya tadi gambar tipsnya gimana, tipsnya yang tadi? tips Barangkali Udin ada yang mau menambahkan gitu loh. ya gitu. Ya, intinya memang perbanyak referensi sih. Iya, Kalau kita mengandalkan apa yang sehari-hari kita gunakan, memang Perbanyak referensi ya, bukan perbanyak soal dari teman, bukan. Tapi perbanyak referensi. itu referensi contoh itu sih. Bentuk referensi loh Pak Rizal. Salah satu bentuk referensi. Betul kan ya Pak Udin ya? Iya. Ya. Kebetulan lagi ada masalah juga terkait dengan pemahaman ini di kalangan teman-teman saya, karena ada tuntutan 8 sampai 10 dari 40 soal itu harus literasi base. Oh, di sana 40 soal kimianya. Iya. Kalau kimia 35 sih. Wow. Ya, kimia 35. Di saya juga 35. Ya. Cuma dari 35 Harus itu, Pak. kalau di saya minimal 1. Oh. Minimal Beda 1. berarti ya kebijakan. Iya. Soalnya kan ya kan masih baru mulai ini. Ya, Yang penting ada 1 tapi bagus katanya. Ini saya jadi tambahkan. Ada pertanyaan di Butika di chat? Ya. Ada pertanyaan di chat, persentase soal berbasis literasi berapa Pak? Gitu. Kebetulan tadi Pak Rizal dan Pak Udin memang berbeda ya. Ini Maris tuh Bu atau Pak? Bu atau Pak Maris ini, Pak Rizal sendiri tadi sekolahnya minimal 1 gitu, tapi yang penting bagus gitu. Tapi kalau di Pak Udin sendiri tadi terjadi perdebatan ya Pak ya gitu, karena memang antara 8 sampai 10 soal literasi gitu ya Pak Udin ya. Iya, iya. Jadi memang Terus kebijakan sekolah masing-masing. Di salah satu madrasah di kabupaten saya ada yang cuma 20 soal kimianya itu, tapi semuanya literasi, 20-nya itu.
Serius, Pak? Masya Iya. Allah. 20 soal dan literasi. Cuma mereka masih bingung bikin 21 pun ya belum. Iya, saya juga belum. Akhirnya ya itu cerita kesana kemari, tulisan apa, bikin nama sendiri seorang anak namanya Maharani, membuat larutan gitu kan, pergi kemana dan lain sebagainya. Terus yang ditanyakannya mallnya gitu kan. Kayak itu kayak soalnya udah biasa kan? Itu udah Ya, biasa. ya itu bukan literasi berarti kan? Iya. Pak Rizal, Ya, saya mau nyoba Pak. siap. Boleh, Silakan baik. dengan senang hati. Sudah nih Pak? Sudah muncul. Lihat Pak. Nah ini tentang asam basa Pak. Nah ini di rumah itu yang suka buat kue Pak. Ada jurnal terkait penggunaan ubi ungu buat kue. Kemudian ada di sana hasil penelitian ada perubahan warna dari asam ke basa. Ada tabel seperti bunga telang itu kan juga viral Pak terkait penggunaan indikator alami. Sudah ada penelitian untuk pembuatan strip dengan tentang asam basa dengan warna-warna yang berbeda-beda itu Pak. Kemudian karena dibuat kue, bahan kue itu kan ada pengembang, ada baking powder atau soda kue, katanya gitu Pak. Nah, kemudian ada yang kedua itu soda kue itu natrium bikarbonat, ini cenderung basa sifatnya. Dan yang kedua natrium apa itu yang Baking powder. ya baking powder ini campurannya lebih banyak, ada pati, kemudian ada zat asam dan seterusnya. Campurannya akan menghasilkan sifat lebih asam daripada baking powder atau natrium bikarbonat. Jika pembuat kue itu ingin membuat warna yang diinginkan, misalkan pH-nya warnanya ungu kemerahan, jadi dari ungu berpindah menjadi merah. Bahan pengembang apa yang bisa ditambahkan? Mungkin ada masukan Pak terkait soal ini, kan membandingkan soda kue dengan baking powder. Soda kue itu basa, baking powder cenderung asam. Bila kamu ingin membuat cake ubi ungu dengan warna ungu kemerahan, bahan pengembang apa yang kamu tambahkan? Berarti harus menggunakan baking powder. Baking powder. Karena di sana nilai sifat kebasaannya turun karena ada campuran bahan seperti tidak disebutkan di sini asamnya apa, tapi kandungan asamnya pati, tepung dan krim tartar gitu Pak. Mungkin asam tartar gitu Pak. berarti dia pH-nya sekitar 6 lebih ya? Ya 6 ke atas lah. 6,5 gitu. Ya 6. Jadi kan menggunakan baking powder. Ya, menarik sih. Cuma yang harus saran aja nih Mas. Ya. Harus ada literasi pendukung bahwa betul baking powder itu ada asamnya. Oh ya. Jadi
apa ya, kalau bisa ada kemasan baking powder dengan soda kue. Itu kan ada tuh bahan-bahan ingredientsnya ya. Iya, iya, iya. Di situ dimunculkan saja. Jadi anak yakin bahwa oh ini baking powder tuh berarti memang seperti ini. Lalu soda kue seperti ini. Karena kan kalau tidak anak-anak menyimpulkan ya sama-sama natrium bikarbonat, berarti sama-sama basa gitu kan. Jadi dua-duanya nggak bisa dipakai akhirnya. Takutnya begitu beranggapannya. Mungkin dengan gambar juga lebih detail gitu ya, Pak. Iya. Kalau di atasnya kan yang paragraf pertama kan itu betul-betul berdasarkan literatur. Iya, Tetapi yang bawahnya dipertanyakan nih kesohihannya. Iya, iya. Belum ada data yang akurat nih, Pak. Ya, paling itu sih dicari. Nah itu jadi PR-nya bikin soal begini tuh mencarinya itu. Iya, Pak. Tapi sudah bagus sih ini. Kalau menurut saya bisa saya adopsi juga. Monggo yang lain mungkin punya pendapat, masukan terkait soal ini bisa pendapat, jangan sungkan-sungkan untuk buka suara. Mic-nya dibuka. Bapak Ibu. Iya. Ya, silahkan Bapak Ibu. Kita saling ini ya, mendukung, mensupport sesama rekan-rekan guru kimia gitu. Kalau udah punya soal, silahkan di-share. Kalau misalkan ada masukan terkait dengan soal yang di-share, silahkan diberi masukan saja, nggak apa-apa. Kita terbuka untuk itu. Ini maaf mau tanya, melanjutkan yang soal yang Pak Ikrom ini. Tadi kan saran Pak Rijal diperlihatkan kemasannya ya. Yang saya pikirkan itu sepanjang apa sih aturannya untuk soal literasi itu, literasinya itu sebanyak apa gitu. Nanti takutnya anak udah pusing dengan literasinya, tidak fokus pada pertanyaan. Kalau saya sendiri belum mendengar ada batasan maksimum. Cuma kalau yang terakhir BIMTEK saya ikuti sih ada batasan sekian ratus kata gitu. Dibatasi dengan jumlah kata ya Pak ya? Iya, lupa lagi saya berapa ratus ya, 700 apa berapa gitu. Jadinya kita bisa ngeblok tuh dari kata pertama sampai kata terakhir di blok, dihitung, kan muncul tuh di Word berapa katanya. Jadi tetap ada. Mungkin itu ini ya, secara psikologis anak batas lelah tidak lelah itu membaca itu segimana gitu. Mungkin ke sana. Iya, mungkin ada hubungannya ya Pak ya, betul. Makanya dibuatlah tampilannya pun harus menarik, karena kalau monoton gitu kan tulisan semua. Belum sempurna masih. Ya. Itu saran buat berbeda ya. Makanya apa sih kayak tabel itu kan judulnya ditebelin biar membedakan antara judul tabel dengan isi tabel. Ya ini yang rentang pH kalau bisa ditebalkan gitu kan. Warna ekstrak ubi ungunya ditebalkan juga. Jadi lebih fresh terlihatnya. Akan beda ya rasanya itu. Jadi kita ketika kita bikin soal, ketika ngetik itu harus memposisikan kita tuh sebagai siswa. Oh ini kira-kira anak kita nyaman gak sih dengan tulisan ini? Kayaknya enggak ya. Terus kayaknya enggak ya. Ya kan kalau based on paper kan lumayan tuh kertasnya cukup banyak kalau misalnya. Ya. Cuma saya dari kepala kata kepalanya, pokoknya silakan Bapak Ibu sepuasnya, sebanyak-banyaknya. Kita ada anggarannya ada. Ya sudah. Soalnya berapa halaman sih? Biasanya 12 gitu. Enggak, yang soal ini, soal kami itu. Soal AM.
Ya, yang tadi udah disiapin itu. Ya sekitar 12-an. Oh, kirain sampai 30-an. Enggak, 12 sampai 20 lah. Maksimumnya 20. Kan ada soal-soal hiburan juga. Oh iya. Dulu ikut BIMTEK-nya di mana ya Pak Rijal? Dulu pas ini AKMI. AKMI kebetulan kan yang ngasih materi BIMTEK AM itu adalah narsum yang waktu AKMI juga. Jadi PPT-nya pun sama ya. Jadi masih ingat pas nonton kemarin BIMTEK yang AM itu persis ketika kita dulu dapat BIMTEK yang AKMI. Oh, berarti seperti gambar lalu maksimal 700 kata dibuat semenarik mungkin gitu ya Pak ya? Ya betul, betul sekali. Boleh mungkin kalau ada pertanyaan lain, Bapak Ibu terkait dengan soal, mungkin atau yang mau share soal, kita masih punya waktu sekitar Ya masih ada 20 menitan lagi. Ya. Atau Bapak Ibu mau share soal-soal hiburan, terus kita nanti kasih saran nih, oh tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, boleh. Yuk, nggak usah. Ya, stimulusnya tetap ada gitu ya Pak ya. Jadi maksudnya barangkali ada yang mau ini, nanti kita saling sumbang saran. Di make up lah. Ya betul, di make up. Kan Bapak Ibu semuanya sepertinya sama ya. Tanggal 27 baru PTS mungkin yang kelas 10 11 ya, yang kelas 12 AM gitu. Ya, kalau di tempat saya namanya PK, penilaian kompetensi gitu. Atau mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan gitu. Pak Rizal, saya ada yang kalau misalkan kita bentuknya infografis, boleh ya Pak ya berarti? Oh boleh, karena boleh. Dalam infografis itu udah memuat semuanya ya. Karena ya, atau ini kan kemarin sempat Pak Cimi itu share soal ya, share soal di grup. Ya. Kebetulan di sana ada infografis juga, kita bedah saja itu ya. Ya boleh. Tapi bukan soal buatan Pak Cimi sih, buatan orang lain, cuma beliau yang share. Teman satu kampus Pak. Yang bikinnya? Iya. Oh, satu kampus sama Pak Ikram. Iya, Dasianto. Adik tingkat. Mana ya? Saya Bu Tika tadi itu, Bu. Oh iya, iya. Mana ya? Saya sudah ada, Pak. Coba di-share. Daripada saya lama nyari-nyari. Yang ada infografis yang itu loh, yang aset. Apa ya? Formalin itu. Ini ethylene glycol, nah ini. Nomor 28. Ini infografis begini ya, Butika? Iya, kayak gini. Itu gimana gitu? Karena apa maksudnya tadi kan kita memang kalau kata semua tuh kan bosan anak-anak melihatnya gitu. Kalau tabel kayak gitu juga nih, kalau misalkan kita mengemasnya dalam bentuk infografis seperti ini tuh gimana sih gitu sebenarnya tuh kalau misalkan dibuat pertanyaan tuh memang informasinya ini apa ini my wife kalau ketahuan deh Pak Ikram. Aduh, lagi chat sama istrinya, pamer-pamer. Oke, nah kalau kemarin pas lagi BIMTEK juga disebutkan sih. Jadi stimulus Bapak Ibu boleh berupa wacana, kemudian boleh berupa tabel, grafik, gambar, bagan, dan juga boleh infografis, poster dan lain sebagainya. Nah, misalnya ini yang nomor 27 dulu deh. Nah, kita ke pertanyaannya. Oh, pernyataan yang benar adalah
paling tambahannya harus ada ini ya, berdasarkan infografis di atas. Nah, harus begitu. Jadi harus ada Oh iya, ada kaitan. harus ada kalimat penghubungnya. Adalah ya, dari segi penulisan mungkin ini karena buat latihan soal ya, jadi kadang tidak memperhatikan kaidah penulisan. Dari segi penulisan, kalau titiknya sudah 4, berarti ini huruf pertamanya harus kecil semua. Tapi kalau titiknya ada 3, maka huruf pertamanya besar dan kalimatnya diakhiri oleh titik. Karena dia sudah lengkap subjek, predikat, objeknya. Itu sampai sedetail itu. Ibu siapa namanya? Ibu narasumber waktu itu. Pasti ribet. Ya, ibu-ibu lah, tahu sendiri. Terus kalau kontennya gas air mata menyebabkan terjadinya luka bakar. Nah, ini yang kalau kita menyampaikan infografis berarti resikonya adalah kita harus memilih gambar yang high quality. Jangan sampai anak dirugikan dengan Tulisannya nggak tidak jelas. Ya. Kata gurunya, masa kayak gitu aja nggak bisa? Semua ada infografis apaan? Gambarnya butek gitu kan? Nggak bisa kebaca tulisannya. Ya, tulisannya kan ini kalau di Zoom kan pecah nih. Jadi tolong untuk kita bijaksana memilih infografis. Banyak kok di Google sekarang yang high quality atau high res ya. Kalau begini kan diperbesar malah jadi pecah, tulisan jadi tidak terbaca. Kalau misalkan satu infografis tuh kayak ya satu aja gitu Pak. Ini kan kalau ini kan soalnya dibelah dua, dibikin 2 gitu ya, 2 kolom gitu. Kalau misalkan dia satu aja gitu. Jadi ada satu infografis di bawahnya, pokoknya intinya tentang yang ada infografisnya tuh dalam satu lembar gitu. Itu kayak mana Pak? Ya, dia memang ini kayaknya memang soal buat latihan ya. Jadi supaya menghemat. Kayaknya ini bukan soal bukan AM. Ini buat soal latihan. Sehingga dibuat seminimalis begini. Padahal kan jangan. Akhirnya jadi terbatas kan, banyak yang dirangkum-rangkum. Nah terus yang tetap harus diperhatikan adalah dalam satu infografis kadang kita bisa menanyakan banyak hal. Tapi kan tadi pakemnya satu soal ya berasal dari satu indikator, tidak boleh dalam satu indikator menanyakan banyak hal. Jadi ABCD-nya berkuadrat-kuadrat gitu kan. Audiensnya 1, tapi BCD-nya pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Ribet nanti. Di sini menanyakan gas air mata menyebabkan terjadi, kan harus homogen. Opsi itu, betul kan Mas Udin? Ya. Gas air mata menyebabkan terjadinya luka bakar. Tidak beracun. Nah ini, senyawa CS dan CN merupakan golongan alkaloida. Dia tidak homogen dengan A dan B. Kalau A dan B homogen ya. Tentang karakteristik gas. Yang D tentang karbonil. Ya, ABE lah harus. Iya, harusnya ABE ini ya. Jadi masuk. Sepintas ini soal seperti bagus, padahal ya kurang. Dari segi opsi, pemilihan opsi sih. Ya, dari segi kaidah opsi. Harusnya apa gitu kan? Ada satu lagi di bawahnya ya, yang ethylene glycol itu. Ethylene glycol. Ini bahayanya, kemudian ini bagusnya apa? Dia kontekstual. Iya. Dan baru gitu kan. Ramai kemarin tahun 2022. Viral juga. Bagus dia dari segi pemilihan
ininya, kontennya. Oke, iya. Kemudian kita masuk. Nah, ini bagus nih berdasarkan infografis di atas. Nah, yang di atas tadi lupa dia. Pernyataan yang benar adalah etilen glikol mudah larut dalam air. Kemudian B-nya Sebentar, itu aja dulu coba Mas Ikrom. Dari mana infografis itu menceritakan atau siswa dapat menganalisis bahwa etilen glikol mudah larut dalam air? Informasi mana yang bisa digunakan? Nah, itu betul sekali. Setuju dengan Mas Udin. Kita harus soal itu harus ada ini ya. Di sebelah mananya di infografis tersebut Yang memicu. siswa ya. Betul Iya. sekali. Jadi jangan yang penting infografis ya, jangan begitu. Nah, Supaya kira-kira anak-anak juga dapat menjawab pertanyaan gitu ya Pak ya. Iya. ya, Justru sebenarnya kan soal literasi targetnya itu informasi yang diberikan menimbulkan siswa untuk dengan daya nalarnya bisa menjawab soal yang basically-nya mungkin di kelas dengan pengetahuan yang dia didapat di kelas, kemudian dapat memanfaatkan pengetahuan itu untuk menghubungkan informasi dalam grafis menjadi untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau misalnya yang opsi A coba lihat. ya Coba Mas Ikrom perkecil. Ya A dulu, Mas. nah Etilen glikol mudah larut dalam air. Kira-kira dari mana nih pernyataan ini diambilnya, mengalis dari sebelah mananya? Sepertinya dari struktur nih. ya betul. Ya, jadi yang A bisa digunakan. Ya masuk. Masuk yang B. Oke, di enter ya, biar nggak bolak-balik. Kasus keracunan itu terjadi setiap tahun. Nah, dari data ini. Yang bawah, ya. Ya, Bagus. bagus. Ini baru ini ya, baru nyambung enggaknya, belum ke apakah dia terlalu melebar. Iya. Kita baru ini nyambung enggaknya. Tapi kalau berdasarkan infografis di atas, itu memang luas sih. Jawabannya Banyak yang memang bisa ini ya. Ya, cuma kalau begini artinya dalam satu soal jadi apa? Kondisionalnya jadi banyak. Ya. Kondisionnya. Kalau untuk syarat kebenarannya saya kira benar ketika masih terkait dengan infografis. Menjadi tidak benar misalnya cerita tentang etilen glikol dapat bereaksi dengan apa misalnya gitu. Itu Ya. menurut saya tidak pas. Ah, betul. Apabila dioksidasi menghasilkan apa? Nah, iya. Dengan udah ngelebar banget gitu. Tapi Ya. pemilihan Makanya ini soal ini dia bukan berdasarkan KD kalau begini, berarti berdasarkan literasi. ya maksud saya justru itu harusnya opsi jawaban itu masih terkait dengan KD yang diukur. Ya, kebetulan KD ini tuh memang kalimatnya memang sangat luas. Siswa dapat menganalisis struktur, tata nama, sifat alkohol, eter, aldehid, keton, asam urat, ester, amina. Itu struktur, tata nama, sifat fisis dalam satu KD. Jadi akhirnya jadi boleh seperti ini. Karena dalam KD-nya pun luas sekali. Ya, Yang nggak boleh 2 KD tergabung di satu soal gitu kan. ya betul. Oke, lanjut. Yang C, etilen glikol termasuk golongan asam karboksilat. Ini masih di KD tersebut. Masuk. Kalau ada yang bilang, oh ini terlalu kesana kemari, ya memang di KD-nya pun terus memang kesana kemari.
Ya, kalau ini memang targetnya ngukur KD tentang itu berarti nggak ada masalah. Ya, Tapi kalau dilihat dari konstruksi soal itu di literasi, kalau yang analisis soal ini bukan orang kimia lah, itu agak susah. agak repot karena dia kan masalah larut dalam air saja bingung Iya, dengan OH dengan air itu apa gitu. iya. Jadi ini berbasis melatih literasi sains iya, harus kuat kontennya juga iya. Kimia iya. Ya bagus lah. Pak, maaf, berarti pertanyaan saya, berarti soal infografis tuh agak tricky ya Pak sebetulnya kalau dipakai untuk PG gitu. Ya, kita harus pintar memilih infografisnya. Jangan terlalu luas. Ya itu dia. Kalau misalkan infografis itu dipakai untuk esai, mungkin agak lebih enak gitu ya, karena pertanyaannya bisa satu terus mereka menceritakan gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini, nih contohnya dua ini mereka yang buat soal kan pertanyaannya adalah pernyataan yang benar gitu. Sementara ya yang namanya dari infografis diambil kesimpulan tuh kan bisa menyimpulkan dari yang mana-mana aja gitu. Gitu ya Pak ya berarti. Ya. Ya sebenarnya kalau targetnya mengukur KD yang lebih sempit, pertanyaannya bisa tidak seperti itu. Misalnya kalau tadi yang disampaikan Rizal tentang A misalnya, etilen glikol mudah larut dalam air. Itu kan kita bisa fokus ke struktur. Ya, Itu bisa jadi satu pertanyaan sendiri, misalnya begitu. Jadi artinya satu infografis itu kalau memang lebar itu bisa terdiri dari beberapa soal. ya. Jadi perhatikan infografis berikut untuk menjawab soal nomor 1 Ya. sampai 3. Ya, misalnya begitu. Infografis berikut untuk Karena menjawab maksudnya kita sayang banget dapat infografis yang menarik, high quality, gambarnya menarik, gambarnya warnanya bagus, terus isinya juga lengkap, kimia banget, Jadi untuk pokoknya enak soal. lah gitu. Tapi ternyata cuma satu KD sayang gitu. Ya. Ya baik, seru ya ternyata. Banget. Macam-macam stimulusnya. Mudah-mudahan setelah ini pada semangat nih cari di Google infografis tentang alkohol gitu kan. Kita cari yang terbaru-baru ini yang 2023 Januarian gitu kan. Ya minimal 2021 lah. 2 tahun ke belakang. Syukur yang lagi tren gitu ya. Bagian dari cari gambar ya Pak ya. Jadi bisa punya bank gambar gitu. Iya. Lanjut yang D, etilen glikol tidak layak digunakan. Apa Mas? Ke bawah. Scroll. Sebagai bahan obat. Ini dari sebelah mana? Oh ini ya. Dari menyerang sistem saraf pusat, jantung, ginjal. Dari situ mereka bisa menganalisisnya. Menyimpulkan. Pembuatan etilen glikol dari etilen oksida merupakan ini lumayan melebar. Iya. Tuh anak nggak bisa ngambil informasi itu dari itu, tapi dari ingatannya saja. Dan yang ini dia ini, kalau saya boleh kritik, yang ini keluar dari KD. Kalau yang A sifat alkohol masih, yang B ya karena ada kegunaan dan dampak senyawa karbon. Yang C masih gugus fungsi. Yang D kegunaan. Tapi polimer kan dia terpisah, ada KD khusus. Oh iya. Ya, yang harusnya diganti. Dan dia tidak bisa mengambil info, mempertimbangkan itu pernyataan yang benar atau salah dari infografisnya. Tidak bisa. Ya.
Oke, jadi ini bisa diadopsi, cuma ya silahkan dikembangkan kembali. Atau nanti kita cari infografis yang serupa gitu kan. Dari sini kan jadi mudah-mudahan ada insight tambahan. Oke, sudah 25.9. Baik. Ya kerasa ya. Iya, nggak kerasa banget untuk yang ini, banyak yang dibahas. Alhamdulillah dari yang pertama tadi tentang IPK yang sedikit kita buat indikator soalnya, sampai akhirnya beberapa di antara kita share soal gitu terkait dengan soal untuk AM ataupun bukan gitu, terkait dengan yang stimulus yang digunakan, mau yang stimulus kekinian yang banyak literasinya atau yang sederhana gitu. Alhamdulillah kita dapat insight banyak hari ini, termasuk yang terakhir ini kita bahas tentang infografis. Gimana sih soal kalau misalkan kita mau pakai soal dengan infografis, karena ya nggak cuma pernyataan aja gitu, karena kalau pernyataan yang benar ya infografis itu kan luas ya gitu, kecuali memang infografisnya kita buat sendiri gitu. Baik, alhamdulillah sekarang sudah tepat jam 9 Bapak Ibu, dan kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita akhiri acara ini, ada baiknya kita foto-foto dulu sebentar mungkin. Ambil ya screenshot 1, 2, 3. Sudah ya Pak Ikrom. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara oksidasi, obrolan asik seputar ilmu dan pembelajaran kelas kimia hari ini. Kita tutup acara oksidasi ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.